Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ina Puspitasari dan di samping saya ada rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Fatadila Tirikma. Dan teman-teman harus tahu nih, kita tidak hanya berdua ya teh, tapi kita bertiga. Ada satu kawan kita di balik layar. Silakan deh perkenalkan. Halo, saya Azkia Khalifa Zahra. Oke, Teh Azkia yang ada di belakang layar pada hari ini. Kira-kira teh kita mau ngapain ya? Kayaknya kita mau bahas tentang pendidikan deh ya. Tentang pendidikan, lebih ke pendidikan ke kurikulumnya mungkin ya, ke kurikulum pendidikan Islam khususnya itu di negara Indonesia. Gitu. Agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kita bahas tentang yang lagi rame gitu pada hari ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kurikulum pendidikan Islam, mungkin kita juga harus tahu ya buat apa sih pengetahuan juga buat penonton, apa sih yang dimaksud atau pengertian dari kurikulum. Tapi tujuan dari bikin video ini apa sih teh? Oh iya ya, belum. Oke, silakan deh. Untuk memperluas dan memperdalam lagi tentang pengertian kurikulum. Nah iya, yang lebih pentingnya sih untuk apa sih memenuhi salah satu tugas ya, salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan, filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh dosen yang bernama Ibu Dokter Nais Marfuah. Wait a minute. Diampu oleh dosen yang bernama Ibu Dokter Nais. Maksud dia doktor. MPD. Oke ya. Tugas UAS kali ya. Iya, ini termasuk tugas UAS. Oke. Lanjut ke tadi ya, yang apa sih pembicaraan kita yang di awal, kita kan akan ngebahas tentang kurikulum pendidikan ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih pendidikan Islam atau kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, kita juga harus tahu sebagai pengetahuan apa sih definisi dari kurikulum itu tersendiri. Silakan. Kurikulum pendidikan adalah rencana belajar yang disusun dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencakup mata pelajaran tertentu di kurikulum pendidikan itu sendiri. Oke, jadi kurikulum itu lebih dibuatnya khusus ke satu mata pelajaran atau untuk melingkup semua mata pelajaran kira-kira? Semua mata pelajaran. Semua mata pelajarannya. Oke. Kalau dari kurikulum pendidikan Islamnya? Oke, kurikulum pendidikan Islam adalah rencana belajar yang disusun dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang berbasis nilai-nilai Islami. Oh, jadi kalau kurikulum pendidikan Islam lebih ke Islam? Iya. Oke. Kayak fikih gitu ya mungkin ya, masuk fikih, gitu kan. akidah, akhlak. Gitu. Kalau di kita mah lebih ke pendidikan PAI, pendidikan agama Islam ya. Betul. Oke, nah dalam pembuatan kurikulum pendidikan di Indonesia itu kan, khususnya di Indonesia gitu, enggak langsung blok gitu kan kita tuh buat kurikulum enggak kan ya. Tapi ada apa sih kerangka atau ada apa sih dasar-dasar yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman dalam pembuatan kurikulum itu kita nggak bisa dengan ya udah kita buat kurikulum aja tanpa kita memperhatikan dasar-dasar yang lainnya. Kita juga harus memperhatikan dasar-dasar yang lainnya gitu. Karena kita buat kurikulum bukan main-main ya teh. Iya. Ya, bukan coba-coba. Ya kurikulum itu bukan coba-coba gitu. Pendidikan itu bukan harus dicoba, tapi harus benar dan sungguh-sungguh ya teh. Ya, oke. Jadi gimana sih dalam pembuatan kurikulum kira-kira teh yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kurikulum yang paling pertama? Oke, yang pertama itu tauhid ya. Iya, tauhid. Tauhid itu menjadi tujuan yang penting gitu untuk kurikulum. Karena di situ nanti kita mengenal gitu kan tata cara dunia yang harmonis itu dengan tauhid. Iya, betul. Terus Berarti Allah nomor satu ya, kayak gitu ya? Iya, udah pasti. Betul. gitu. Tauhid ini merupakan prinsip utama gitu ya dalam sebuah dimensi kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal ataupun hubungan horizontal. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam, yang paling pertama harus kita lihat atau yang harus kita
memperhatikan itu dari segi ketauhidannya ya, udah pasti gitu, udah pasti dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam itu kita harus melihat dari segi tauhidnya. Pastinya kita kembali ke Quran dan Sunnahnya gitu. Jadi ada apa batasannya gitu. Jadi itu terlalu luas gitu ya kan, kita dalam pembuatan kurikulum itu ada batasannya itu ke pendidikan Quran dan Sunnah, tauhidnya ya teh. Gitu. Nomor 1 tuh itu nama apa sih tujuannya tuh, lebih ke kalau dalam Islam tuh bantuin dong netizen. Gimana tujuannya? Itu tujuannya tuh untuk ya tujuan apa sih, untuk memberikan tujuan manusia hidup di dunia itu untuk apa gitu ya, satu gitu, untuk beribadah kepada Allah kan ya, tidak lain dan tidak bukan, pasti untuk beribadah kepada Allah. Itu lalu yang keduanya teh apa selain tauhid, ada yang harus kita perhatikan? Perintah membaca gitu. Dari perintah membaca ya, Itu sudah tercantum dalam Al-Qur'an gitu ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. ya betul. Perintah membaca bahwasanya bacalah gitu kan. Bacalah Al-Qur'an, bacalah ini dengan baik dan benar gitu. Iya. Perintah membaca. Jadi setelah tauhid ada perintah membaca. Dari perintah membaca ini merupakan bahan pokok untuk pendidikan, mencakup seluruh ilmu gitu. Iya betul banget. Kalau kita lihat dari sejarah, setelah Nabi diutus menjadi Nabi Muhammad, setelah diutus jadi seorang Nabi, beliau kan melakukan tahanus di Gua Hiro. Nah, betul. Yang pertama kali beliau mendapatkan mujizat itu kan yang itu Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 1 gitu, sampai perintah membaca gitu di sana. Sebelum Nabi menerima perintah untuk sholat, saum, yang pertama kali Allah perintahkan kan Iqra gitu kan, Iqra bacalah. Padahal Nabi juga ya belum bisa baca saat itu ya. Iya, padahal Nabi juga Aduh, sampai Nabi akhir hayatnya gitu. nggak bisa membaca gitu Iya, kan ya. betul. Ya kayak gitu. Coba ada yang tahu gak nih apa nih yang menjadi pertanyaan, kenapa seorang Nabi tidak bisa membaca? Kenapa ya? Kenapa? Ya, Ada yang tahu? Kalau lihat dari sejarah juga, kenapa Nabi tidak bisa membaca itu karena untuk membuktikan gitu ke orang-orang Quraisy bahwa apa yang dibawa Nabi itu, Al-Quran itu bukan buatan seorang Nabi gitu kan. Pasti masuk akal ya. Masa sih orang yang bisa baca gitu bisa membuat Al-Quran dengan kata-kata atau bisa membuat syair gitu yang begitu bagusnya gitu kan. Pada zaman dahulu kan orang-orang Quraisy itu mereka lebih tergila-gila pada pembuatan syair gitu. Makanya Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat itu untuk memperlihatkan bahwa ini Al-Quran itu buatan Allah gitu, bukan buatan seorang nabi gitu kan. Jadi masuk akal ya, masa sih nabi yang nggak bisa baca gitu kan bisa buat Al-Quran gitu kan. Jadi bisa menyangkal gitu pikiran-pikiran orang Quraisy yang berkata bahwa oh ini Al-Quran buatan Muhammad gitu. Bentar dulu, Muhammad nggak bisa baca, gimana mau buat Al-Quran gitu kan. Kayak gitu. Gak bisa julid duluan berarti Iya, ya. nggak bisa disangkal kayak gitu ya. Iya betul. Oke. Setelah tadi kerangka tauhid, dilihat dari tauhidnya gitu ya, lalu ke perintah membaca, lalu yang selanjutnya ada gak teh? Enggak ada, cuma 2. Ada 2 ya, berarti ada 2 kerangka dasar yang harus memang diperhatikan dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam. Nah teh, kalau mau tahu nih ya, setelah kita memperhatikan kerangka, ternyata ada juga yang harus kita perhatikan. Tadi kan kita udah tahu dulu kerangkanya, lalu kita juga tahu nih dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam kurikulum, dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam itu ada kurang lebih ada 5. Ada 5 dasar yang harus diperhatikan teman-teman dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam. Yang pastinya ini juga dipakai ya, bukan dipakai lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada dasar agama, udah pasti tadi yang tauhid. Betul. Yang tauhid yang tadi, bahwa dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam itu kita harus memperhatikan dari dasar agamanya dulu. Sudah pasti kita harus melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang tadi ya. Itu dalam pembuatan kurikulum kita tidak bisa keluar dari 2 jalur ini, Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, kita juga harus dilihat dari dasar falsafahnya atau filsafatnya. Kita harus tahu dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam itu tujuannya untuk apa. Contoh kita buat kurikulum, kita harus tahu dulu tujuan dari pembuatan kurikulum untuk apa gitu kan ya. Tidak hanya tadi yang di awal buat kurikulum udahlah kita mah coba-coba aja gitu ya, sugan we atuh cenah cocok dengan orang Indonesia gitu dengan kurikulum ini teh, enggak bisa gitu. Jadi kita juga harus lihat tujuannya seperti apa, harus jelas lah ya, gak main-main dalam pembuatan kurikulum. Nah setelah kita tahu tadi dasar agamanya dari Quran dan Sunnah, kita tahu juga
tujuannya gitu ya, terus tujuan falsafahnya dalam pembuatan kurikulum untuk apa, kita juga lihat dari dasar psikologisnya. Di dalam pembuatan kurikulum itu pasti kan banyak kurikulum itu nggak hanya kurikulum untuk anak, kan ada kurikulum untuk anak SD, kurikulum untuk anak SMP, SMA, perkuliahan juga berbeda-beda ya, nggak sama semuanya karena dilihat dari dasar psikologisnya. Untuk anak kurikulum anak TK bagaimana gitu ya, gimana kalau anak TK belajar lebih ke apa sih, bermain ya gitu, jadi belajar tapi lebih ke bermain gitu ya pembelajarannya teh, kebanyakan bermainnya gitu ya. nah iya betul. Lalu ada juga kurikulum di anak SD. Kalau di anak SD kan kita lebih ke misal contohnya apa sih, belajar nulis dulu yang ringan-ringan, nggak langsung kita suruh anak-anak tuh buat apa sih, ruang berpikir contohnya gitu ya buat anak-anak SD gitu kan ya. Kalau kurikulum sekarang itu buat apa sih, ada ini di kurikulum sekarang bakal ada pendidikan apa sih, ada yang baru di kurikulum pendidikan sekarang. Ada teteh Apa ya? ada lupa lagi deh. Ya nanti kita cari lagi ya. Ya nanti kita cari lagi, pokoknya ada satu kurikulum bahwa apa ya lupa Kayaknya deh. Anak SD itu sudah dimulai lebih ke Menghafal, kayak menghafal bukan? Karena ini pembuatan apa sih, video bukan itu aku doang mikirnya deh. pengertian. Iya lebih intinya kurikulum yang awalnya anak SD itu lebih ringan, sekarang tuh kurikulum lebih dinaikin kayak gitu sekarang mah gitu ya. Kalau Pata lihat dari apa sih ya, dari spoiler kurikulum sekarang katanya kayak gitu. Jadi Emang sih. iya kan, pernah kan dia Soalnya sempet gitu ada anak tetanggaku gitu kan juga sama, kayak pembelajarannya bukan kayak pembelajaran anak SD kelas 1 iya gitu kan, iya gitu. malah lebih ke mungkin gitu ya, orang yang SMP lah ya yang melihat pembelajaran itu mungkin dia nggak tahu, nggak ngerti Iya ya. kan? Berarti lebih tinggi. Iya, jadi untuk kurikulum sekarang tuh itu. anak SD tuh lebih ke ya udah sih, gurunya cuma ngasih tugas gitu kan, dia belajar di rumah sama orang tuanya, gurunya ngasih video gitu Iya. kan, lalu si anaknya dengerin apa yang dimaksud dengan video itu dan sebagainya. Jadi lebih ke arah teknologi itu udah kerasa dan tercium banget gitu ya. Nah seperti kita apa sih diperhatikan juga, contohnya misalkan dari tadi anak-anak itu kan, kalau anak SD itu kita lebih ke si guru tuh lebih apa sih namanya, yang lebih berperan tuh guru kan biasanya kan, Harusnya. guru yang memberikan materi gitu kan ya. Iya. Tapi emang bagus juga gitu sekarang kurikulum ada bahwa ada ruang buat anak itu berpikir Iya. gitu ya, ada ruang buat anak itu mengembangkan potensinya. Bagus, cuman memang kita tidak bisa hanya dengan ya udah sok anak belajar sendiri gitu ya, gak bisa gitu. Kita juga sebagai guru, sebagai fasilitator juga bisa ikut andil gitu dalam pendidikan, tidak hanya sebagai orang yang apa sih ya, hanya apa sih, Memberi tugas doang gitu ya. iya gitu ya, harus pengertiannya juga gitu kan, walaupun memang pendidikan seperti itu bagus, bisa membuat apa sih, memberi ruang kepada anak-anak. Nah setelah kita tadi misalkan dilihat ya dari psikologi seorang anak SD, lalu kita naik misalkan ke psikologi seorang anak SMA atau SMK, itu kan lebih diberikan ruang untuk berpikir ya untuk mereka, jadi lebih ke ada gitu dari pembelajarannya juga beda gitu. Kalau dari anak kayak gimana, misalkan lanjut ke anak-anak usia SMK SMA itu lebih ke dikasih ruang sih anak. Kalau itu udah cocok ya kalau diseremkan, Iya, memang udah ranahnya anak remajanya seperti itu. Dia harus bisa berpikir kritis gitu ya. Nah iya betul. Nah lanjut juga ke kurikulum sekolah tinggi. Kalau itu udah oke lah, gak apa-apa lah gitu ya, dengan apa sih kita memberikan ranah, emang sudah seharusnya gitu siswa-siswa itu diberikan ruang untuk berpikir luas, berpikir bebas seperti itu. Nah setelah kita tadi lihat ke dasar psikologis, terus dasar falsafat dan dasar agama, ada juga dasar yang keempat, yaitu dasar ini, bentar lupa lagi. 3 kali itu. Tadi ketiga, sekarang keempat kan. Oke, siap. Kalau dasar keempat itu organisatoris. Nah setelah kita nyusun nih, misalkan kita susun nih sebuah kurikulum, nah barulah kita rancang apa sih, bagaimana dari penyampaian materinya, penyusunan kurikulumnya. Misalkan yang pertama dari anak itu kita kenalkan dulu, misalkan definisi sholat itu apa, azan itu apa, saum itu apa. Nah barulah dari pelaksanaannya mulai naik ke tingkat misalkan anak-anak di kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai ke atas untuk ya. prakteknya gitu. Iya, kalau organisator itu lebih ke penyampaian materi guru kepada anak-anak itu si peserta didiknya. Di terorganisasi ya. Iya Terorganisasi, gitu. oke.
Lalu ada dasar ini, bentar saya lupa satu lagi. Oh iya, dasar sosialnya. Dalam pembuatan kurikulum harus dilihat dari dasar sosialnya. Maksud dari dasar sosial tuh dilihat dari keadaan masyarakatnya. Si masyarakat sekarang misalkan di Indonesia lagi butuh lagi rame apa contohnya gitu. Ya, jadi disesuaikan dari keadaan masyarakatnya. Oh, masyarakat sekarang kan lagi apa sih? Lagi berkecimpung dengan teknologi misalkan seperti itu. Maka dari segi kurikulumnya juga kurikulum berbasis teknologi gitu kan ya. Jadi dilihat juga dengan keadaan masyarakat apa sih gitu yang masyarakat butuhkan itu. Makanya kan sering ada apa sih namanya? Sering ada pertanyaan, kenapa sih kurikulum zaman sekarang sama kurikulum zaman dulu beda gitu kan. Betul. Lebih apa sih, lebih matih, lebih enak kurikulum zaman dulu gitu. Ya karena kurikulum zaman sekarang itu lebih dilihat dengan keadaan masyarakat gitu. Kalau kita pakai kurikulum zaman dulu dengan keadaan masyarakat zaman sekarang pasti gak akan Pasti berbeda gitu masuk ya. lah ya gitu. Gak akan Jadi masuk, gitu. patabrak gitu kayak jadi gak akan masuk gitu karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu udah berbeda gitu. Seperti itu kalau kita lihat dari dasar kurikulumnya. Lalu ada juga klasifikasi pengelompokannya. Dalam pembuatan kurikulum itu ada 2 ya teman-teman. Ada dasar nakliyah dan juga dasar akliyah. Kalau nakliyah itu lebih ke apa? Ada yang tahu kan netizen? Kalau nakliyah itu kemana netizen? Itu lagi ke Quran dan Sunnah. Oh iya, kembali ke Quran dan Sunnah. Kalau Balik akliyah lagi ya. Kalau akliyah itu dari pemikiran asal manusia ya. iya. Oh iya, jadi kalau nakliyah itu lebih ke Quran dan Sunnah gitu ya, pengelompokan kurikulum itu. Kalau akliyah itu lebih ke pemikiran manusia. Jadi seimbang antara spiritual dan intelektualnya. Berarti gitu. di kurikulum pendidikan Islam itu ada pelajaran umumnya juga berarti ya? Iya, betul. Seperti itu. Kayak ada matematikanya, ada fisika ada nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Oh, berarti kalau misalkan di ilmu nakliyah contohnya apa aja? Kalau di ilmu nakliyah contohnya itu seperti ilmu akliyah. Kayak itu nggak sih apa? Kan dasarnya itu Quran dan Sunnah ya? Iya, nakliyah. Nakliyah ini yang Iya, nakliyah. Berarti yang ngebahasnya tentang Quran aja, Sunnah, hadis aja atau gimana teh? Ada fikihnya juga. Oh, ada Fikih, fikihnya akidah, juga. akhlak Terus juga ada. Akidah, akhlak dan sebagainya. Akidah, akhlak, oh, berarti termasuk ilmu nakliyah itu Iya. tadi? Iya. Oh, oke. Kalau ilmu akliyah biasanya apa aja tuh? Kalau ilmu akliyah lebih ke apa sih? Pelajaran pada Yang tadi umumnya ya, bukan? Pelajaran biasa umum ya, berarti ya? tadi yang fisika, gitu kan, matematika, matematika gitu kan. IPA dan sebagainya. Tuh, jadi seimbang lah gitu lah antara spiritual peserta didik dengan intelektual sih peserta didik seperti itu. Di Indonesia cukup unik ya berarti ya teh? Unik Ada, sekali. iya, bener kan kurikulumnya cukup unik. Udah berganti-ganti. Unik sekali. Iya, udah berganti-ganti kurikulum. Nah, gitu. Menurut teteh gini, Mm-mm. gimana sih kurikulum pendidikan Islam di Indonesia tuh keadaannya? Atau pandangan teteh kayak gimana tentang kurikulum pendidikan Islam di Indonesia? Ini teh kurikulum yang mana? Kurikulum Terlalu banyak kurikulum kita. yang kurikulum pendidikan Islam kayak gimana? Indonesia yang kalau kita berbicara kurikulum Indonesia yang kemarin ya, Iya, itu kan dasar dan niatnya juga mencoba. betul. Ya betul kan? Betul. Adanya kurikulum itu dasar dan niat awalnya itu kita coba dulu gitu Indonesia teh pakai kurikulum yang ini gimana gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat gitu ya si pengambilan kurikulum di satu negara itu kan tidak bisa kita mengadopsi, misalkan kita adopsi kurikulum dari negara Singapura contohnya ya di Indonesia gitu kan, itu kan sedikit apa ya bisa dikatakan enggak sesuai ya Teh? Karena keadaan masyarakat Indonesia dan keadaan masyarakat Singapura kan berbeda gitu kan. Tidak ada ketidakcocokan berarti Iya ya. betul. Sedangkan kalau kita lihat dari tadi ke dasar pembuatan kurikulum kan kita harus lihat juga dari keadaan masyarakatnya gitu. Masyarakatnya mampu nggak kalau pakai kurikulum ini gitu kan. Apalagi di Indonesia mayoritasnya Islam semua berarti. Iya, maksud semua sama dari segi apa sih? Skill dan kemampuan juga dari setiap masyarakat juga berbeda ya. Berbeda banget gitu, jauh banget lah gitu kalau kita bicara antara Indonesia dengan Singapura, apalagi udah negara bisa dikatakan negara yang paling maju gitu aja kalau Singapura, sedangkan kita kan Terlalu jauh berarti. itu juga masih negara Ya gini-gini aja. berkembang gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil
kurikulum, mengadopsi kurikulum juga tidak bisa kita adopsi dari satu negara langsung diterapkan misalkan di Indonesia, enggak, tapi kita juga harus sesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia seperti itu. Tapi aku penasaran nih Teh, kalau di Indonesia contoh sekolah yang menerapin kurikulum pendidikan Islam itu apa aja sih? Contoh sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan Islam seperti madrasah ya, Bang ya. Madrasah, terus pesantren. ya pesantren-pesantren. Ada juga universitas Islam gitu yang menerapkan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Oh, berarti itu termasuk mereka memasukkan kurikulum pendidikan Islam juga ya di sana. Iya, menerapkan. Tapi kalau misalkan di madrasah biasanya itu di kurikulum pendidikan Islam ada ilmu apa mereka fokus ke pelajaran agama aja atau umum juga gitu? Dilihat dari kebutuhan kita kan, kayak tadi Teteh bilang kan di sini teknologi udah mulai berkembang ya, nggak mungkin kan di madrasah cuman bahas agama doang, sedangkan teknologinya kita tertinggal kan, nggak mungkin kayak gitu ya. Apakah di madrasah di pesantren kayak gitu ada pelajaran umum juga? Ada ya. Ada Sebenarnya sih, kalau bagian. madrasah itu, kalau madrasah Indonesia itu ada 2 madrasah, ada madrasah ibtidaiyah, ada juga madrasah diniyahnya. Nah, kalau madrasah ibtidaiyah itu masuk ya yang ke kurikulum umumnya kayak Iya, masuk. pelajaran-pelajaran kayak apa sih, matematikanya Iya, ada gitu kan. tambahannya gitu. Iya, Indonesianya, terus IPA dan yang lain-lainnya. Sedangkan kalau di madrasah diniyah itu lebih ke yang tadi kurikulum pendidikan Islamnya, yang tadi akidah, akhlak, contohnya. Jadi lebih ke apa sih, terasah ke ke spiritual si anak gitu kan. Kalau misalkan di madrasah ibtidaiyah itu ke spiritual dan intelektualnya. Nah, kalau di ibtidaiyah itu lebih ke spiritualnya gitu kan. Biasanya kalau kita lihat gitu di madrasah nggak ada. Biasa kan kalau madrasah itu sekolahnya dari siang ya, dari siang kalau nggak ke malam. sore Ya kan? ke malam. Ya. Nah, kalau saya lihat dari madrasah gitu ya, khususnya madrasah ada di lingkungan saya gitu ya, biasanya ke pendidikan, kalau dilihat dari pendidikan dan segi apa sih mata pelajarannya lebih ke spiritualnya aja gitu. Iya, begitu. Tempat saya juga sama. Ya kan, sama ya, kayak fikihnya di sana, terus misalkan lebih luas. Kalau di ibtidaiyah kan jam apa sih, JP, jam pembelajarannya PAI itu lebih sedikit gitu. Lebih banyak itu pendidikan tematiknya gitu kan. Sedangkan di madrasah diniyah pendidikan apa sih yang spiritual deh, yang tadi ya lebih banyak ya jam pembelajarannya seperti itu. Jadi dikuatkannya itu di madrasah diniyahnya seperti itu. Berarti lihat dari kasus zaman sekarang gitu ya, kan ada pembicaraan kalau orang tua tuh lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Ternyata di sekolah swasta juga tidak terhukum oleh kurikulum dari pemerintah kan, kayak gitu. Nah, menurut kalian nih ya, kan di sekolah swasta ya kayak MTS, kayak SD, IT, itu kan pelajarannya lebih banyak, berarti itu mencakup pelajaran umum sama pelajaran agama juga. Nah, gimana nih menurut kalian kalau misalkan anak-anak mendapatkan pembelajaran segitu banyak, apakah bagus atau enggak sih? Menurut saya pribadi gitu ya, kalau khususnya dari pengalaman pribadi gitu ya, gimana nih kita misalkan kalau dilihat dari MTS gitu kan, dari madrasah gitu, MTS, Muallimin kan kurang lebih mata pelajaran itu ada 27 pelajaran. Oh, berarti full day ya? Iya, dalam waktu 1 minggu gitu. Jadi satu harinya tuh 4-5 pelajaran. Memang bisa dikatakan berat sih ya, stres kita bisa dikatakan gitu ya, bisa membuat apa sih, ngeluh juga gitu ya mereka. iya, si anak-anak kayak gitu kan capek belajar dari jam 7 sampai jam 3 gitu kan ya, belajar tuh dari ke 5 pelajaran itu. Ya kalau dikatakan bagus enggaknya sih ada positif negatifnya ya Teh. Iya. Kalau kita lihat gitu dari apa sih mata pelajaran yang begitu banyaknya gitu kan, ada positif negatifnya. Dari segi positifnya ya bagusnya karena memang dalam satu pertemuan, dalam satu pembelajaran itu kan masuk gitu antara apa sih pendidikan spiritual dan intelektualnya gitu kan. Tapi di negatifnya itu dari kemampuan si anaknya mungkin ya gitu. Jadi si pembelajaran itu gak masuk semua lah gitu ya. Kalau yang saya rasain waktu zaman masih di madrasah,
dalam satu hari 4 pelajaran 5 pelajaran teh kadang nggak masuk semua gitu ya kan. Ya, berarti tergantung psikologi mental Iya, anak berarti ya iya, kayak gitu. tergantung mental dan psikologis seorang anak gitu. Ya kalau dilihat dari negara lain gitu ya, seperti Korea gitu kan mereka gila belajar ya, Cina iya. juga gila belajar, bahkan sampai ada yang 24 jam. Iya. Kita yang dapat segini juga udah stres, apalagi mereka kayak gitu kan. Iya, betul. Tapi emang sekarang lebih dicari ya itu pendidikan Betul. intelektual spiritual itu gitu kan sekarang tuh. Jadi akhirat tercapai, dunia juga. Nah, Iya, begitu. akhirnya Jadi seimbang tercapai. gitu, gitu. Betul. Dua-duanya dapat gitu kan mereka. Iya. Tapi emang sih kalau dilihat kita dari apa sih masyarakat zaman sekarang gitu ya, pada berbondong-bondong masuk ke Swasta ya. iya betul Betul. pada Sekolah iya. negeri udah kosong di kayak udah mulai terbuka lah gitu lah pandangan masyarakatnya soal pendidikan ke si anak teh gitu kan, soalnya kan udah banyak korban lah gitu ya dalam pendidikan zaman sekarang teh gitu. Jadi kayak udah banyak ya udah pada terbuka gitu pemikiran masyarakat terhadap pendidikan seorang anak teh gitu. Nah, kalau di SD kan itu kebanyakannya pelajaran umum ya teh ya. Iya. Di PAI cuman sejam. Iya, paling di SD Sedangkan negeri ya, cuma sedangkan orang tua menuntut anaknya harus baik, harus kayak gimana. Nah, Sedangkan Baik, sopan, sudah berakhlak. pelajarannya cuma 1 jam, tapi anaknya gak disekolahin ke kayak ngaji kayak gitu, ke madrasah yang kayak teteh bilang kayak gitu ya. Jadi permasalahannya bukan dari sekolah saja berarti gitu ya, Iya. kurikulum juga. Iya. Apakah ada masalah dari kurikulum pendidikan yang ada di sekolah SD? Atau ada misalnya harusnya ada jam tambahan nih kayak gitu? harusnya mungkin ada itu karena kan sekarang udah diterapin kayak ngaji gitu ya. Betul, Ada nah itu tambahan guru ngaji ya. gitu kan. Betul. Ada guru ngaji yang sekarang Wak? Ada. Iya. Untuk tambahan juga karena mereka tuh buta huruf gitu kan, bukan buta huruf, kayak buta huruf hijaiyah gitu kan. Betul, di SD pemerintah tuh menuntut anak-anak yang di sekolah SD itu kan umum ya. Iya. Pengen mereka tuh bisa ngaji, tapi pemerintah cuman nyediain waktunya cuma 1 jam. Nah, begitu. Jadi kayak gimana nih? Kan Dia bingung kan kita sebagai guru. akhlak gitu ya, Betul. akhlak kayak gitu kan gak bisa cukup dengan 1 jam gitu kan ya. Kita pribadi aja yang udah bertahun-tahun masih kurang juga kan dalam pendidikan yang seperti itu gitu kan. Jadi ya jangan terlalu berharap gitu. Nah, berarti kurikulum pendidikan itu Islam itu mencakup lingkungan yang luas harusnya ya. Sekolah, masyarakat, sama keluarga yang penting pasti itu ya berarti. Berarti kalau misalkan di keluarganya itu ada masalah, gak kerjasama, ya dipastikan berarti anaknya itu juga Sudah pasti ya kan itu ya. mendidik itu tidak hanya bisa kita serahkan semuanya misalkan si anak itu di sekolah gitu Iya. kan ya teh. Gitu dari keluarganya juga harus ada dukungan gitu kan. Misalkan di sekolahnya dididik si anaknya kan dengan bahwa tidak boleh apa sih? Dalam contohnya gitu, kalau sekarang di sekolah itu gak boleh main HP contoh gitu kan. Sedangkan di rumahnya sama orang tuanya dikasih HP gitu kan. Dan di mana si anak punya permasalahan misalkan gak mau belajar kecanduan HP, nanti yang disalahin siapa? Gurunya. Gurunya gitu. Sedangkan kan pendidikan itu tidak bisa hanya sepenuhnya kita serahkan kepada sekolah, pada guru gitu. Harus juga orang tua, keluarga juga harus ikut andil ya dalam Iya, pendidikan betul. itu. Seperti itu. Tapi gimana nih tanggapan kalian mengenai orang tua yang memasukkan ke anaknya ke pondok pesantren dengan harapan anak itu bisa cerdas lah antara dunia dan akhiratnya kayak gitulah. Terus kan dilihat dari kasus-kasus yang zaman sekarang nih ya, pesantren itu udah miring nih. Ada pemberitaan yang tidak baik dari sana. Nah, iya. gimana nih tanggapan kalian mengenai kasus-kasus kayak gitu? Pendidikannya kayak gimana? Tentang ini dulu mungkinnya tentang apa sih orang tua, harapan orang tua masukkan ke pesantren itu ingin anaknya berbudi pekerti yang baik. Iya. Mungkin ya. Sebenarnya kalau saya lihat gitu ya dari pandangan saya gitu ya sebagai seorang khusus ya ikut andil gitu mendidik di pesantren,
kalau misalkan si anak di pesantren itu bisa terdidik misalkan ya dari segi akhlaknya, sopan santunnya gitu kan, dari segi akidahnya juga gitu, dalam segi ibadahnya juga misalkannya teratur gitu ya. Tapi kalau misalkan saat pulang ke rumah tidak ada controlling dari orang tuanya, ya itu sama aja gitu. Anak itu butuh tuntutan lah gitu dalam melakukan hal apa sih, ibadah gitu ya, ibadah atau apapun itu, anak masih memerlukan tuntutan atau misal apa sih, masih memerlukan perintah Bimbingan gitu gitu. ya, bimbingan dari kita seperti itu. Jadi gak bisa kita udah itu sih budak teh udah misalkan udah pesantren 6 bulan misalkannya, pulang ke rumah menurut apa sih bakal sesuai gitu. Di pesantren kan misalkan rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemisnya, misalkan ibadah tepat waktu. Tapi kalau di rumah kan sering ada leha-leha ya. Iya, apalagi Beda dari gitu. segi orang tua gitu ya. Kadang ada orang tua yang merasa kayak, iya anak aku gak apa-apa lah, biarin aja dia tidur gitu kan sampai siang, karena mungkin dia di pesantren bangun harus pagi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, sekarang mah sok bebas aja gitu. Ada orang yang seperti itu gitu. Jadi gimana menerapkannya gitu kan? Kita udah mendidik dengan baik anak itu di pesantren, tapi ketika di rumah tidak ada didikan itu lagi gitu, tidak ada percuma gitu ya. gitu kan. Jadi kayak menyayangkan aja gitu ketika ada orang tua yang berpikiran seperti itu, kayak kasihan gitu karena anak aku udah belajar di sana mati-matian gitu kan, terus pulang ke rumah mungkin dia mau istirahat. Enggak gitu, nggak seperti itu harusnya gitu. Harus tetap ada controlling ya, Iya, supaya harus ada. nanti kadang sih kalau kita lihat dari apa sih peserta didik ya di pesantren gitu ya, pas di pesantren ya biasa gitu dia bisa gitu ya dalam misalkan ibadah tepat waktu, tahajudnya misalkannya dari segi belajar dan segalanya itu teratur gitu. Tapi pas pulang ke rumah datang lagi ke pesantren ngedown dia teh gitu. Lagi kan gak ada semangat lagi, sopan lagi gitu, ngelanggar lagi soalnya apa, keenakan di rumah gitu kan ya. Di rumahnya gak ada kontrolnya dari orang tua, jadi dia ya udahlah mumpung di rumah gitu kan, jadi bebas gitu lah, gak ada peraturan di rumahnya teh seperti itu mungkin ya teh. Sebagai penutup nih teh, harapan kalian untuk kurikulum pendidikan Islam itu di Indonesia kayak gimana? Harapan kita tentang kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, Semoga gitu apa? ya pastinya kita pasti berharap yang lebih baik ya teh, yang lebih baik dari kurikulum sekarang gitu kan. Karena apa ya, disayangkan pendidikan itu bukan sesuatu yang main-main gitu kan ya, menentukan Masa depan gitu ya, ke pasti depannya. masa depan bangsa kita gitu. Gak bisa dengan apa sih, dengan yang tadi gitu kan, dengan ya udah kita coba-coba misalkan dalam kurikulum kan nggak bisa gitu. Jadi tidak mah pasti kita berharap yang lebih baik lagi gitu, pendidikan Islam di Indonesia teh gitu. Dan harus ada kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga. Jadi kita gak melepaskan anak didik kita tuh gak apa ya, Langsung aja ke guru gitu kan. gak diabur kan Iya. idenya mah. Jadi emang betul sih harus ada kerjasama ya Betul, antara kerjasama dari gitu. sekolah, keluarga, dan juga dari pemerintah ke sekolah seperti itu. Emang iya sih, emang harus ada kerjasama. Kuncinya emang di sana gitu. Karena pendidikan itu bukan dadakan gitu. Pendidikan itu bukan dadakan. Harus ada pembiasaan juga berarti Iya. ya. Seperti itu. Gimana teh? Obrolannya cukup Cukup melebar sampai ke pendidikan. Oke. Alhamdulillah ya teh. Oke, Gimana? mungkin Puas gimana hari tadi ini? kita puas hari ini? Alhamdulillah gitu kan, banyak banget gitu ya ilmu yang saya dapatkan gitu kan dari podcast hari ini gitu. Dari ya dari bincang hari ini. Mengenai pendidikan itu emang penting banget gitu ya. Iya betul deh. Apalagi Apalagi nanti- pendidikan Islam ya gitu. Kalau kita lihat gitu dari segi apa sih, anak-anak zaman sekarang kayak miris dari segi adab, akhlaknya udah udah Nah, itu udah hancur banget. kadang suka mikir ya Allah capek juga yang ngedidik gitu kan, terus si anak-anak kayak gini lagi terus juga kayak gitu ya. Tapi kalau dipikir dah, emang pendidikan mah gak bisa kita ngedidik langsung prank jadi gitu. Kalau kita tegasin mereka lapor gimana nih? Nah gitu, betul. banyak lagi dong gini. Sekarang mah gitu. Jadi kepercayaan orang tua terhadap guru tuh kayak udah dikit gitu ya. Dulu mah kan orang tua pasti mempercayakan itu semuanya pada sekolah, kepada guru. Guru dulu dihargain banget. Iya betul. Emang bener banget. Kenapa sekarang kayak Sekarang gini mah ya? kayak guru tuh udah nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi tergantung lah
tergantung pandangan orang tua. Jadi udah miris banget pokoknya kalau lihat gitu dari masyarakat kita zaman sekarang gitu ya. Emang udah miris banget. Dikit-dikit kalau ada yang salah di guru lapor. Dikit-dikit lapor kayak gitulah. Nggak tahu Berarti tidak ada ini lagi ya. Jangan ada kasih salah. Tunjuk-tunjukkan buat gen kamu nih yang salah, kamu nih yang salah, kan banyak yang gitu yang ngeluhin gen Z atau ngeluhin gen apa yang terlalu lembek. Iya. Udah saatnya kita teh merangkul gitu ya, semuanya bekerja sama buat membangkitkan nanti membentuk generasi yang emas, bukan cuma lagi kayak gitu. Indonesia 2024. Semoga ya. Indonesia 2045. 45. Iya kan Indonesia emas itu. Iya 2045. Berarti Indonesia emas teh. iya. Iya. Tindakan hari ini berarti ya yang sebagai Ini harus dimulai dari sekarang. ya betul. Gimana mau emas di 2045? Kalau zaman sekarang aja kayak gini. Kayak gini. Betul. Jadi gimana teh? Apakah cukup? Cukup begini teh untuk perbincangan hari ini. Ya, Cukup sekian mungkin teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu ya saya berpesan gitu buat teman-teman, kita kerjasama lah ya dalam Iya. pendidikan teh gitu ya. Nggak bisa kita sepenuhnya memberikan atau bahwa ya udah berikan mah ke sekolah aja, nggak bisa gitu. Kita harus kerjasama gitu kan dalam mendidik generasi kita gitu. Buat siapa ya? Buat kita lagi gitu kan. Buat kita di masa depan dan buat kita nanti di akhirat gitu. Seperti itu teman-teman. Itu sekian ya teh. Ada pesan-pesan lagi teh? enggak ada. Sudah cukup Cuma udah ya. ini udah habis, udah mentok nih. Udah mentok banget. Gimana ya? Sudah terjawab tentang seputar kurikulum pendidikan Iya. Islam. Jadi kita Akhiri dengan salam. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga bermanfaat.